pesawat sederhana. Fisika kelas 8 semester 1, kurikulum 2013. Sebelum kita bahas pesawat sederhana, ada baiknya kita perhatikan gambar berikut. Bahwa manusia selalu melakukan kerja atau usaha. Apa itu kerja atau usaha? Adalah hasil kali antara gaya dan jarak berpindahnya. Jadi kalau dibuat rumus, usaha itu adalah gaya F kali jarak S. Dikatakan orang ini melakukan usaha karena mejanya berpindah. Tetapi pada saat mendorong tembok, tidak berpindah temboknya, maka orang yang mendorong tembok tidak melakukan usaha. Itulah pengertian usaha. Oke? Kemudian, seberapa cepat orang itu melakukan usaha, namanya disebut daya atau power, P. Jadi daya itu adalah usaha per satuan waktu. P sama dengan W per T. W-nya usaha, T-nya waktu, P-nya daya dalam satuan watt. Kemudian setelah memahami tentang usaha dan daya, sekarang kita lihat tentang pesawat sederhana. Ada 4 jenis. Tentunya kamu tahu ini adalah gambar dari katrol, roda berporos, bidang miring, dan pengungkit atau tuas. Kita bahas satu persatu, kita mulai dari pengungkit. Nama lainnya tuas. Pengungkit terdiri dari tumpuan, beban yang diungkit, gaya kuasa yang dikuasai, lengan beban, dan lengan kuasa. Rumus yang terjadi adalah keuntungan mekanik sama dengan gaya beban dibagi gaya kuasa atau lengan kuasa bagi lengan beban. Atau kalau dikali silang, beban kali beban sama dengan kuasa kali kuasa. Nah, untuk tuas atau pengungkit ini ada 3 jenis. Jenis pertama, apabila tumpunya di tengah, contohnya gunting. Jenis kedua, apabila bebannya di tengah, contohnya penjepit kertas. Jenis ketiga, apabila kuasanya di tengah, contohnya staples. Oke. Kemudian kita masuk pada katrol. Ada 3 jenis. Katrol tetap, katrol tunggal, 1 katrol, dan tetap. Maka keuntungan mekaniknya 1. Katrol tunggal, tapi katrol bergerak, bebas. Keuntungan mekaniknya 2. Dan gabungan katrol. Berapa keuntungan mekaniknya? Jumlah tali dikurang 1. Kalau di sini jumlah talinya ada 3 dikurang 1. Berarti pada katrol gabungan di gambar sebelah kanan ini keuntungan mekaniknya juga 2. Oke. Kemudian kita masuk pada bidang miring. Di gambar ini ada seorang mendorong lemari. Kalau kita perhatikan, jarak yang ditempuh benda memang akan lebih jauh, tapi orang ini akan lebih mudah, berarti akan lebih untung. Keuntungan mekaniknya adalah berat beban dibagi gaya atau panjang lintasan. Ini panjang lintasan ya, dibagi dengan bidang miring. Itulah rumus untuk keuntungan mekanik pada jenis pesawat bidang miring. Oke. Kemudian kalau kita perhatikan pada saat orang memukul ini, main bulu tangkis, maka 3 jenis pesawat itu diberikan semua. Yaitu jenis 1, berarti tumpunya di tengah ya. Ini terjadi pada saat di leher kepalanya. Ini terjadi katrol pertama. Kemudian katrol jenis kedua, berarti bebannya yang di tengah. Kondisi ini terjadi ketika apa? Melompat. Itu berarti jenis kedua. Dan jenis ketiga
kuasanya yang di tengah terjadi pada saat memukul ya raket tersebut. Berarti itulah kira-kira ya gambaran di dalam kehidupan, contohnya tentang jenis-jenis pesawat sederhana, dan kita tinggal melihat contoh soalnya. Oke. Sekarang kita lihat soalnya ya di uji kompetensi dari bab 2 tentang pesawat kurikulum 2013, yaitu kita mulai dari soal nomor 1. Perhatikan soal nomor 1, yaitu yang nomor 6 ya, yang di buku. Nah, yang ditanya mana yang bukan merupakan prinsip pesawat. Masih ingat pesawat? Pesawat itu alat yang digunakan untuk melakukan kerja. Betul ya? Yang ditanya yang bukan. Tentunya mempermudah melakukan kerja. Itu berarti kita jadi kuat. Jadi seolah-olah besar gaya kita. Berarti yang bukan yang mana? B. Memperbesar massa beban. Sebagai catatan, jangan lupa massa itu tetap tidak pernah berubah. Oke? Berarti jawabannya B. Paham? Kemudian berikutnya, nah ini diberikan 4 gambar dari sebuah pesawat. Kalian tahu pasti, ini adalah pesawat katrol, ini adalah pesawat bidang miring, ini ada 2 ya, pesawat pengungkit dan bidang miring. Ini ada 2 pesawat, pesawat pengungkit dan roda berporos. Yang ditanya nomor 7, mana yang tergolong pada bidang miring? Maksudnya mungkin bidang miring saja ya. Berarti jawaban yang apa? B. Sedangkan nomor 8 yang ditanya mana yang roda berporos? Mungkin yang ada roda berporosnya ya. Berarti jawabannya D. Oke. Kemudian nomor berikutnya yaitu ada gambar orang sedang bawa koper, maka jenis keberapa pengungkitnya. Masih ingat kalau orang bawa koper ada yang dipegang, berarti ini adalah kuasa. Ini yang menahan rodanya, ini adalah tumpunya, sedangkan bebannya di sini, betul? Jadi kalau kita lihat ternyata bebannya di tengah. Masih ingat tadi di teori kalau bebannya di tengah namanya jenis kedua. Oke. Kemudian soal berikutnya, ada suatu tangga. Jadi tangga itu termasuk pada bidang miring ya. Tangga termasuk pada bidang miring. Ini biasanya L, sisi miringnya, ini tingginya. Yang ditanya keuntungan mekanik. Masih ingat rumus keuntungan mekanik adalah apa? L per H. Berarti 8 dibagi 4. Berapa keuntungan mekaniknya? 2. Berarti jawaban yang B. Oke. Itulah ya soal pilihan ganda yang ada di buku kurikulum 2013 BSE. Sekarang kita lihat soal analisisnya, soal uraiannya. Oke, yaitu kita lihat ini gambar tuas tentunya atau pengungkit. Nah, termasuk jenis berapa? Tumpunya di tengah kan? Kalau tumpunya yang di tengah, berarti ini termasuk pada katrol, pada tuas jenis yang pertama. Mengapa? Karena tumpunya letaknya di tengah. Jadi tumpu itu yang diem ya. Nah, ini kuasa itu yang turun, bebannya yang naik. Oke. Kemudian yang ketiga, sebutkan contoh 2 benda di sekitar kamu yang menggunakan prinsip tersebut. Apa? Misalnya gunting. Oke? Apalagi? Misalnya selain gunting yang tumpunya di tengah. Tang. Boleh. Bisa ya? Itulah kira-kira ya tentang soal nomor 2. Kemudian berikutnya. Nah, ini ada 2 macam tuas. Tuas A dan tuas B. Pokoknya yang naik itu beban. Pokoknya yang naik itu beban.
Yang turun itu kuasa. Ini kuasa. Yang diem itu tumpu. Itu tumpu. Berarti ini namanya yang 120 itu lengan beban. Yang 20 lengan kuasa. Ini adalah lengan beban, betul? 60. Lengan kuasanya 80. Lalu yang ditanya apa? Mana yang sedikit energi? Yang energinya sedikit, energinya kecil, berarti yang keuntungan mekaniknya besar. Kita lihat aja keuntungan mekaniknya. Berapa? Keuntungan mekanik A, keuntungan mekanik itu adalah apa? Lengan beban dibagi dengan, lengan kuasa ya, dibagi dengan lengan beban. Berarti kalau yang A, lengan kuasanya 20, lengan bebannya 120, kecoret. Berarti keuntungan mekaniknya 1/6. Sedangkan kalau yang B, keuntungan mekaniknya lengan kuasa dibagi lengan beban. Lengan kuasanya adalah 80, lengan bebannya 60, berarti 4/3. Ini kalau kita hitung pasti 1,3. Sedangkan di sini hanya 0, berapa? 2. Mana yang lebih besar? Ternyata KB lebih besar dari KA. Akibatnya gimana? B lah yang lebih sedikit energinya. Paham? Jadi B adalah yang lebih sedikit energinya. Tolong dimengerti loh ya. Ini sudah soal analisis. Oke. Kemudian berikutnya kita ke soal bidang miring. Bandingkan kecepatannya bagaimana? Ini licin, tidak ada gesekan, itu kasar. Berarti kalau kita bandingkan pasti kecepatan A, betul, lebih besar dari kecepatan B. Lalu jawaban yang B. Apabila kedua balok ingin ditarik ke atas, bagaimana cara mempermudah gerakannya? Ya, diambil yang licin. Sudah. Lalu yang kedua harus diambil yang bidang miringnya lebih panjang. Itu pasti akan lebih mudah. Sedangkan yang C, gaya apa saja yang bekerja pada gambar A? Kalau kita perhatikan gambar A hanya ada satu gaya, yaitu gaya berat saja yang akan mendorongnya dia ke bawah. Sedangkan kalau pada gambar B kita lihat ada dua gaya. Apa? Selain gaya berat, dia ternyata ada gaya gesekan. Itulah soal analisis. Paham? Sekarang kita ke soal yang tersulit ya. Nah, setingkat olimpiade ini. Kita lihat data-datanya apa saja. Yang ada adalah massa, gravitasi, koefisien gesek statis, koefisien gesek kinetis, gaya tariknya. Dah, itu datanya. Nah, kemudian kita suruh ngecek apakah benda ini diam atau bergerak. Ya, kita bandingkan antara gaya tarik dengan gaya yang melawan. Gaya tariknya sudah ada 40 kan? Kita cari gaya yang melawan. Apa saja yang melawan dari gerak benda itu? Satu, ingat-ingat kalau ada benda di bidang miring, maka akan ada gaya yang melawan. Akibat gaya berat adalah mg sin. Kalau sudutnya itu sudah diketahui adalah bernilai 30, berarti tentunya mg sin 30. Itu gaya yang melawan. Mg dikalikan sin 30. Mg berarti 40, betul? Sin 30, ini kan 30 derajat ya, itu ingat-ingat.
sin 30 itu akan bernilai setengah. Berarti sin 30 itu setengah. Dari 40 berarti 20. Kemudian yang melawan lagi ada, yaitu gaya gesek. Gaya gesek itu adalah mu kali n. Mu kali n. Karena kita cek, berarti mu-nya pakai mu statis dulu, yaitu mu kali n. Mu s kali n. Mu s-nya sudah ada, kita cari n-nya. Apa itu n? N itu adalah gaya normal. N itu gaya normal. Ingat-ingat rumusnya, kalau benda di bidang miring, gaya normal itu adalah mg dikalikan cos 30. Berarti mg-nya 40, cos 30 setengah akar 3. Berarti gaya normalnya 20, akar 3 itu 1,7. Berarti sebesar 34. Bisa. Nah, sekarang kita hitung. Jadi besarnya gesekan yang melawan itu adalah mu s. Mu s tadi 0,4 kali 34. Dengan kata lain, 4 kali 3,4 berarti 12, 13,6. Jadi seluruh gaya yang melawannya itu adalah sebesar berapa? 33,6. Padahal gaya yang menariknya 40. Karena lebih besar gaya yang menariknya, berarti kesimpulannya benda itu sudah bergerak. Paham? Kemudian berikutnya, lanjutannya. Jika A-nya sudah bergerak, berapa resultan gayanya? Nah, tentunya tadi bahwa kalau bendanya sudah bergerak, maka yang melawannya itu berarti bukan gaya gesek statis, tapi gaya gesek kinetis. Bukan gaya gesek statis, tapi gaya gesek kinetis gitu ya, betul. Jadi mu k kali n. Jadi yang melawannya itu 0,2 kali 34. Berarti 2 kali 3,4. Berapa? 6,8. Jadi kalau ditanya, berapakah resultan gaya? F totalnya yang menarik tadi sebesar 40, yang melawan ada 2, mg sin dan 6,8. Jadi 40 dikurangi 26,8 berarti adalah 13,2 Newton. Itu jawaban yang A. Lalu besar dan arah percepatan balok berapa? Nah, kita hitung. Yang namanya percepatan sesuai dengan hukum Newton, yaitu A sama dengan F total dibagi N. F totalnya ada di 13,2 dibagi 4. Ya udah. Pas lagi ya, sebenarnya adalah sebesar berapa? 12 dibagi 4 3. 1,2 dibagi 4 sebesar 3. Ya kan? 12 dibagi 4 3. 1,2 dibagi 4 3. Berarti 3,3 meter per sekon kuadrat. Tentunya kemana arahnya? Ke arah atas. Itulah jawaban. Ya, tolong diperhatikan, ini sudah soal tersulit ya tentang usaha energi atau pesawat, sudah setingkat soal olimpiade. Itulah seluruh pembahasan tentang pesawat sederhana pada kurikulum 2013.